Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Besami berbincang bersama Iman Tarki bersama saya Muhammad Pratama di episode 3 Besami Iman Tarki Sumsel, dan juga sekaligus episode terakhir di kepengurusan saya. Mengapa saya bilang ini episode terakhir di kepengurusan saya? Karena saya sudah di ujung jabatan, udah di ujung masa jabatan di Iman ini sebagai ketua, dan juga teman-teman sekali lagi saya mengingatkan untuk Besami ini di upload bukan hanya di Spotify tetapi di YouTube juga. Jadi buat teman-teman silakan didengarkan di Spotify maupun YouTube. Untuk hari ini kami kedatangan narasumber dari 3 anggota Iman yang lain. Ada Kak Farha Alia dari Wakil Ketua, dan ada Kak Diva Amanda sebagai Kepala Departemen Riset dan Teknologi, dan ada Kak Nadi sebagai Kepala Departemen Human Capital. Nah, banyak hal yang sudah kami jalani selama kurang lebih di Iman ini 2 tahun, dari yang sebagai staf lalu menjadi pengurus bagian atas atau BPH dan kader, Badan Pengurus Harian dan Kepala Departemen. Banyak hal yang kami lakukan, banyak perubahan-perubahan yang kami lakukan dari diri kami maupun dari Iman sendiri. Nah, saya sedikit menitipkan pesan untuk teman-teman mahasiswa. Semua itu bisa berubah. Jadi buat teman-teman yang merasa nggak pede ikut organisasi karena nggak ada basic organisasi itu, jangan pernah berpikiran seperti itu, karena saya juga awalnya bukan orang yang terlalu aktif atau gimana, tapi semua itu bisa berubah tergantung niat dari kita. Baiklah, sebelumnya saya mau tanya sama narasumber kita. Sehat tak? Alhamdulillah. Oke teman-teman, sini kan ada Kak Diva dari Departemen Logistik. Apa kabar Kak Diva? Baik. Alhamdulillah. Kan telah di ujung kepengurusan kita tadi. Kita sebagai dari staff, dari kau kan dulu dari staff riset dan teknologi, dan sekarang jadi kepala departemen di Ristek. Nah, bisa aku nanya dari awal lah, alasan kau melok Iman itu apa ada suruhan atau paksa dari kakak tingkat atau mana? Kan biasanya kalau di organisasi itu biasanya kakak tingkat tuh maksukin untuk melok ya, tapi ada kalau Kalau di awal itu aku sebenarnya ikut Imatalki itu karena itu kan kita ada PKW kan online. Aku kira itu kayak webinar kayak itu loh. Nah jadi karena kawan-kawan aku tuh ikut galau, jadi ya sudah ikut baik online juga. Ternyata itu termasuk dalam open recruitment dari anggota Imatalki itu sendiri. Jadi udah deh sekalian ikut sampai jadi sekarang. Oke. Jadi ada penyesalan nggak yang kira awal webinar tiba-tiba langsung lanjut? Penyesalan tuh sebenarnya ada ya, cuman kaget kayak awalnya. Jadi pas tahu bakal mabim tiba-tiba disuruh buat proposal, terus nyiapin CV, itu cuma kaget deh sih. Oke. Dari Pak Aca mana? Pas dari awal sih lagi aku ngira apa tuh pikiran kau kayak Diva yang ngira itu webinar, ternyata PKW itu termasuk di alur kaderisasi lagi. Ya sih, kalau aku dulu itu dari waktu udah lulus di TLR langsung tahu Imatalki. Jadi sebelum masuk semester 1 itu sudah tahu Imatalki dan lihat dari awal masih Imatalki. Karena lihat proker-proker waktu jilid 7, jilid 7 itu keren-keren. Jadi sudah berniat dari sebelum masuk kampus itu kan. Kalau kau kan apa ya? Oke, cerita awal saya masuk Imatalki itu mungkin beda ya dari kawan-kawan yang lain. Di Imatalki juga mungkin saya termasuk anggota yang hanya mengikuti satu organisasi gitu. Kenapa saya hanya mengikuti organisasi? Karena alasan awal saya ikut organisasi di kampus ini
tujuan saya itu hanya mengikuti organisasi di eksternal, bukan di organisasi internal. Walaupun banyak dari kakak-kakak tingkat nawarin masuk organisasi di internal, saya menolak karena niat saya dari awal itu mengikuti organisasi eksternal. Dan kebetulan pada saya sebelum masuk ke kampus ini, saya tuh udah mengetahui organisasi eksternal di kampus di Sumatera Selatan ini, salah satunya itu Imatelki. Saya lihat-lihat, saya kepoin ide-idenya gitu. Cocok nih untuk sebagai jalan saya untuk menambah ilmu atau belajar di organisasi eksternal ini. Ini kalau dari aku pribadi ya, sebenarnya ada niatan dari aku pribadi untuk ikut organisasi itu karena dari SMA itu bukan wong yang aktif atau mana, tapi kalau bahasa sekarang itu nolep, cuman bisa main depan HP, pulang dari sekolah langsung pulang ke rumah. Juga alasan saya sendiri ikut organisasi itu seminggu sebelum saya menjadi maba, sebelum masuk kuliah, saya dipanggil sama nenek saya, katanya biar kau ikutlah organisasi gitu. Cuman itu pesan dari nenek aku kemarin. Jadi ya sudah, aku nurut deh sebagai cucu yang baik. Jadi kalian ikut organisasi bukan ikut kawan gitu. Ya kawan tuh karena ya kawan tuh ngajak aja itu kawan ngajak katanya lah, sudah lah gitu. Jadi bukan terlalu uang yang terlalu ambis lah memang organisasi dari awal. Oke, dan juga buat teman-temannya, Imatalki itu capek, jadi kalau yang buat masuk Imatalki itu pikir lagi prokernya tuh banyak, jadi kuat mental, kuat fisik harus. Capek tapi seru. Seru. Banyak drama ya. Oke teman-teman, jadi kan seperti yang sudah aku bilang tadi, kami ini sudah bentar lagi, kalau bahasanya kalau di organisasi mahasiswa itu jadi demisioner bentar lagi, insya Allah di tanggal 18-19 aja kami bakal melaksanakan musyawarah wilayah di musyawarah wilayah 10 DPW Imatalki Sumsel. Nah, di kegiatan itu ada laporan tentang jawaban dari kami sebagai BPH dan juga kadep di situ. Dan juga bakal mengkaji ADART lebih lanjut untuk dibahas di Kongres Nasional di tahun ini, insya Allah di Jawa Timur, Surabaya. Nah, setelah itu di Musul nanti akan ada pemilihan ketua baru dari DPW Imatalki Sumsel. Nah, kebetulan untuk tahun ini yang mau mencalonkan diri menjadi ketua Imatalki Sumsel itu ada 10 orang. 10 orang. 4 orang. Banyak 10. 4 orang. Nah, dari 4 orang itu nanti bisa lihat fotonya di sini. Dan juga saya rasa terkait pemilihan Pilpres nggak jauh panas dari pemilihan ketua Imatalki. Oke, dari Dipa, mau nanya sama Dipa ya. Dipa kan dimilih riset dan teknologi. Bisa dikasih ada alasannya milih itu apa sama kawan-kawan di sini? Sebenarnya awal daftar itu bukan STEM, Oh, apa? tapi HC sama OSN. Oh, tapi tiba-tiba masuk ristek. Ya, karena tujuan awalnya kan sebelum masuk Imatalki ini kan aku tuh termasuk uang yang kurang berani ngomong di depan tuh presentasi deh itu masih pinteran, dekat gitu kan. Jadi tujuannya karena lah sudah kecebur tadi, sudahlah di Imatalki ini coba buat belajar jalin relasi sama uang sama belajar buat bersosialisasi. Jadilah pilih HC atau OSN karena HC sama OSN kan yang paling mendukung. Nah terus aku ingatnya pas di wawancara sama kakak-kakaknya pas oprek itu kasih itu nanya
Kalau misalnya masuk Ristek apakah tertarik? Aku bingung kan, karena aku udah ada pikiran bakal masuk ke Ristek. Tapi pas SMA tuh memang aku punya basic di Ristek. Kalau ekskul aku tuh ekskul KIR, karya ilmiah. Nah, jadi mungkin dari situ kasih nanya apakah aku tertarik masuk Ristek. Tapi pas di wawancara itu aku tidak jawab sama sekali, aku diem baik. Jadi kasih langsung kayak tapi pas masuk ternyata masuk Ristek. Oh, jadi Kak Asi itu, oh ya sekedar info, Kak Asi itu kepala departemen Ristek sebelum IPA kemarin. Oh jadi kali Kak Asi terima kalau di Ristek itu karena kok memperbesar sertifikat itu, kalau itu wawancara tuh ada sertifikatnya itu kan. Kok ada bawa sertifikat KIR? Tidak sertifikat, cuma CV, aku CV. Oh, salah tahu. Kemana Ristek? Tapi ada penyesalan enggak? Tidak. Tidak. Bersyukur jadi kan. Terus nanya terkait hal-hal yang dilakukan di Ristek itu menurut kau banyak nggak manfaatnya untuk masyarakat sekitar? Kan kalau tadi mikirnya kalau WSR kan lebih ke sosial itu, tapi kau ngerasa nggak kalau di Ristek itu sebetulnya ada juga manfaat untuk masyarakat sekitar? Kalau menurut aku sih tergantung dari ini yang menerima. Karena kalau dari SN itu kan kita sudah kasih tentang materi pembelajaran, soal-soal itu kan kalau dimanfaatkan oleh penonton-penonton dari atau followers dari Matalki itu kan bermanfaat, bisa tahu informasi baru gitu dari video-video atau soal-soal atau materi-materi yang dikasih. Nah Pak, kalau kau tadi dari awal tuh masuk Matalki itu memang pengen apa? Kan kalau kau kemarin pas awal masuk tuh di departemen public relation, apa emang kau pengen di sana apa ini? Itu tuh salah satu cara aku biar jadi anggota banyak dengan adanya skill aku ngedit tadi kan, oh ya sudah milih PR. Tadi kau yakin dengan skillnya ini kau kemarin kau diterima? Sangat yakin. Sombong. Terus yang kau rasa tuh di PR kemarin tuh jangan kalau di PR tahun kemarin capek. kalau capek tuh ya capek galau kan. Kalau dari ngeditnya itu tuh karena setiap proker itu ditaruh di si Pupdok, jadi adalah sekali ngerasain capek kayak itu, capek ngedit ya, tapi tetap dijalani baik kayak itu. Nggak tanggung jawab tadi ya itu. Terus tiba-tiba pas lagi kepengurusan, pas saya jadi ketua, Anda, saya masukkan ke dalam GBH secara tidak sengaja. Gimana tanggapan kalian? Nah itu yang bingungnya itu di situ, tiba-tiba dimasuk itu grup BPH. Nggak tahu ya, Anda sendiri apa alasan memilih saya? Tapi kan nerima kan waktu itu? Waktu itu karena jadi wakil juga kan, wakil itu kan membantu. Saya pikir oh sudah kan saya juga di urutan kedua gitu kan, oh ya sudah cuman bantu Wira juga, Bismillah bisa ya tenang. Tadi kalau dibanding tuh pas jadi staff public relation apa pas dan juga pas menjadi wakil ketua lebih capek mana? Capek sekarang. Kan kalau waktu di Pupdok kemarin itu kan banyak di belakang layar. Aku juga uangnya tuh sebenarnya tuh lemah di belakang layar daripada di depan layar. Nah tiba-tiba di BPH ya yang mengharuskan apa ya lebih banyak bergerak jadinya daripada di Pupdok. Kalau di Pupdok kemarin kan ya merekam, foto kan bergerak juga, tapi tidak sebanyak bergerak waktu jadi sekarang. Kalau Pak Hel apa ya? Alasan kau memilih haji itu apa? Emang hajinya nabi tidak? Sebenarnya pilihan departemen pertama itu adalah OSR bukan haji. Aku milih OSR
Karena aku mungkin sama kayak Kak Dipa kan, lebih apa tuh untuk ngomong di depan umum tuh lebih males ya. Lebih pengennya pegawai baik di lapangan jadi pilihan dari awal target dari awal nak masuk departemen mana itu departemen OSS karena dia ke sosialisasi ke lapangan gitu jadi minatnya di pertama tuh OSS Keduanya Aceh. keduanya karena di departemen lain Menurut kepatek masuk. nggak masuk di basic aku kan jadi yo pilihan kedua di Aceh. Terus pas sekarang kok dipilih jadi kader Aceh, kepala departemen human capital, kok merasa keberatan atau kok terima ya kemarin pas aku pilih kemarin? Ngerasa keberatan tuh tidak Nah, yo kalau lah dipercayai sama Wira kan sudah aku ambil tanggung jawabnya. Oke. Oke, terus kok ambil tanggung jawabnya terus di kebanyakan ngerti gue ya? Yo selama periode ini kalau dihitung-hitung lumayan juga lah kalau duit banyak. Macam pendidikan gue ya. Oke kawan-kawan, jadi kalau dari Sumsel itu kemarin untuk datang-datang ke acara nasional di rapat kerja nasional di Lampung kemarin yang ngawani aku itu ada Heldi, terus waktu dulu juga Heldi ngawani aku sama ketua IMA dari KMC Mas Faras ngawani jadi bertiga waktu kumpul. Nah nggak tahu mau ke Jatim nanti apa kayak Heldi masih ngawani aku atau ya kurang tahu karena Heldi bakal KTI ya karena beliau D3 di sini. Semoga lancar ya Bang. Amin amin. Juga kalau aku sendiri kemarin terkait awal masuk Imatel itu pengennya OSN juga sama karena aku pikir OSN demo kali. Karena aktivis karena saya aktivis turun ke jalan. Oh ternyata tidak gimana tidak ada demo. Terus juga terkait apa tuh pilihan kedua itu tidak tahu nak milih apa karena tidak niat dan milih organisasi awal tuh jadi cuma tahunya dia ada departemen untuk ngedit ya jadi pas waktu ditanya selain minat di OSR minat di mana itu nak departemen yang ngedit terus tidak tahu kenapa pas diterimanya di departemen HC kurang tahu juga ngapa tapi tidak apa sih diterima sih karena secara langsung kalau nak menyesuaikan diri memang masuk aku pribadi di HC juga alasan jadi ketua Imatel di Sumsel kemarin pas di ujung pas jadi staf HC itu jadi ketua Imatel di Sumsel sebenarnya ada juga bawaan dari awal pengen jadi ketua tapi berhubung kemarin aku ditunjuk menjadi ketua pelaksana Kongnas di Sumsel tahun kemarin Kongnas Imatel yang ke-11 di Sumsel di situ aku dipercaya jadi ketua pelaksana. Nah, itulah awalnya aku sering diajak Kak Rima itu ketua Imatel jilid kemarin jilid 8. Nah, di situ sering diajak diskusi terkait Komnas. Itu secara tidak langsung ngebuat otak aku tuh ya adalah perubahan karena beliau tadi. Makasih suku Kak Rima, Kak Javani, makasih atas ilmu-ilmu yang sudah diajar ke aku selama ini. Juga kalau uang-uang yang buat aku berubah sampai sekarang yang membuat aku bisa punya pikiran kayak sekarang itu ya yang berdampak paling besar tuh bisa diomongin di antara ruang lingkup kawan tuh kalian berdua jadi makasih sekali lagi untuk Kak Japani sama Kak Rima. Oke. Nah karena kan kita kan pasti ada galau permasalahan setiap periode ke periode yaitu tidak mungkin ada permasalahan dari hal-hal yang kita lakukan ini. Nah dari menurut kau hal yang paling capek lah di Ristek tuh selama 2 tahun di Imatel ini jadi staf sampai jadi kepala departemen menurut kau apa yang membuat kau tuh kadang aduh sudah atau sampainya di sini ada pasti ada sih. Kalau capek beratnya itu tuh tidak cuman ada kayak bosen mungkin jadi rasanya capek karena kayak berulang-ulang kayak kan kalau dari Ristek ini juga kan setiap bulan sampai akhir periode jadi kayak berulang-ulang
terus juga mungkin kalau misalnya di dalam keanggotaan itu kan banyak kepala, Iya. jadi sifat-sifatnya tuh beda-beda. Nah, di situ juga kadang ada selisih pahamnya juga, mungkin di situ capek. Kalau pada kan pas kau jadi dari PR jadi waktu ketua tuh gimana? Kalau di PR apa? Jadi misi berkali-kali. Udah sih Iya. lah biasa kalau tidak bisa. Cuma kalau 2 periode, aku punya 2 periode ya. Capek tuh ya seluruh kan capek ya, tapi kan kalau dibilangin masa capeknya itu di mana, capek terus tapi kan proker itu kan ada jeda yang kayak itu, jadi ya bisa kita nge-charge energi ya gimana refreshing ya gitu basic. Kalau dari kode gimana? Jadi kader, tukang kader. Kalau di HC dari prokernya itu kan prokernya itu padat di awal dan padat di akhir. Ya. Untuk saya sendiri itu tidak terlalu terbebani. Kalau capeknya pasti capek. Karena aku tidak terlalu terbebani karena dari rekan-rekan HC saya di Jilid ini alhamdulillah itu jalannya sesuai dengan arahan, tidak terlalu bebani untuk aku sendiri. Oke, kalau aku pribadi ya pas jadi anggota staf Human Capital waktu semester awal kemarin tuh tidak ngerti aku tugas aja tidak ngerti apa karena dimasuk bukan uang yang bisa dikatakan di awal lewat organisasi, tapi setelah jalan waktu tahu usia itu apa, kayak kejadian baru saya kejadian tersebut. Kalau capek tuh tidak juga sih, karena aku mikirnya tugas utama aku kemarin harus ngompak ke angkatan aku dulu, angkatan aku ya Farhan, Diva, dan lain-lain. Sebelum akhirnya kami yang akan jadi kakak tingkat harus ngajari adik-adiknya. Terus juga beranjak jadi ketua dengan masih proses belajar sampai sekarang. Kemarin itu jujur waktu musyawarah wilayah dewek, aku kemarin tuh belum terlalu pahamnya dengan imatel itu macam bentuk macam sistem macam tapi setelah karena ada basic yang diskusi tadi ya bisa diimbangi itu di balance. Terus akhirnya semenjak tak dekat di rapat kerja nasional dilaksanakan situ aku baru belajar fullnya. Aku bukan apa sih, aku pahami isi ADART biar aku ngerti ya. Dan juga besar harapan aku ya untuk DPP sih, jangan sampai lah kayak di Kongres di Sumsel kemarin yang calonnya itu cuma satu. Jadi saya harap untuk DPP tahun ini buat pesan juga untuk kawan-kawan Nusantara. Ada hal yang jujur saya sangat kecewa sama DPP Nusantara. Minimnya kehadiran di acara nasional secara offline. Padahal disitulah bentuk kita menjaga menyambung tali silaturahmi kita satu sama lain antar DPW. Jadi saya harap di Jatim nanti semoga kita rame dan semoga kita bisa berdiskusi agar demi kebaikan Iman Dabi ke depannya. Oke, mungkin terlalu jauh ya kalau ngomongin DPP. Kami akan jelas balik sedikit lah terkait hal-hal yang ada di DPP Iman Dabi Sumsel sekarang. Mengingat kami sekarang itu udah punya 4 calon ketua yang udah saya bilang di awal tadi, ada Ibu Hamdani Rashid, ada Safa Salsabila, ada Reazi, dan yang terakhir ada Faila. Nah, mau tanya nih tanggapan dari teman-teman di sini, dari Farhan, Diva, sama Helmi terkait ketua-ketua ini. Menurut kalian, jangan dari sudut pandang kalian terkait 4 orang ini. Dari Diva dulu, jangan Diva. Kalau dari aku sih, pertama bakal aku macam karena adik-adiknya itu sudah berani buat mencalonkan diri menjadi ketua, dan aku apresiasi di angkatan mereka ini tuh semangat
berorganisasinya tuh masih, meskipun di akhir kepengurusan, di akhir periode masih. Terus juga kalau untuk pribadi masing-masing itu tuh menurut aku tuh sudah baik, sudah cukup baik. Cuman memang kan setiap orang individu itu kan punya kepribadian yang berbeda-beda, jadi ada plus minusnya kayak gitu. Kalau dari Bapak, cuman Pak terkait pada Betul kata Diva tadi, kan setiap orang tuh ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya untuk rekan-rekan DPW Sumsel yang akan memilih mereka waktu musyawarah wilayah nanti, kita lihat aja mana menurut kita pribadi masing-masing yang sesuai dengan keinginan kita untuk kemajuan DPW Mataram Sumsel. Semangat aja buat 4 calon yang lagi mempersiapkan segala persyaratan untuk jadi calon ketua. kalau Pak El terkait Pak calon ini gimana? Kan salah satu juga dari departemen kau. Mungkin untuk 4 calon itu benar kata Diva sama Farhan tadi, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihan dan kekurangannya masing-masing itu biarlah dilihat dari anggota-anggota yang lain pada saat acara musyawarah wilayah nanti. Jadi untuk kekurangan kelebihannya itu tidak perlu kita bahas di sini. Mungkin untuk pesan untuk siapapun yang jadi ketuanya, pesan dari aku tuh cuma satu. Jadikanlah imat itu semakin baik dan jadikanlah imat itu semakin jaya. Oke, jadi buat Pak calon ketua Mataram Sumsel, aku harap ke yang penting sih ngerangkul anggota-anggotanya aja mana we, karena kawan-kawan kita misalnya dirangkul tuh berat nak gawe nak melaksanain kegiatan-kegiatan yang kalian siapkan. Jadi ingatlah fungsi utama ketua tuh ya harus ngerangkul anggotanya, jangan sampai nyueki atau macam kalau anggotanya salah tegur, jangan sampai mereka lepas terkendali gitu lah, lepas kendali. Ya, mungkin itu ya. Teman-teman sekalian, teman-teman di Mataram Sumsel dan di Mataram Nusantara, terkait episode terakhir kami di Besami Bijak bersama Mataram pada tahun ini, kami tutup kepengurusan kami tahun ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumsel, Kita bisa, kita baca. Mataram Jaya. Jaya, Mataram jaya, Mataram jaya, jaya, jaya.